Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pasca dibakar, Gedung Gerahadi belum bisa direnovasi karena menunggu kajian tim cagar budaya. Dua truk bertabrakan di Mojokerto, salah satu sopir meninggal dunia terjepit kabin yang ringsek. Sejumlah elemen masyarakat bersama Pemkab Mojokerto mengadakan doa bersama untuk keselamatan negeri. Pasca dibakar perusuh saat demo anarkistis 30 Agustus lalu, Gedung Negara Gerahadi yang merupakan bangunan cagar budaya tipe A belum bisa direnovasi. Proses renovasi harus menunggu kajian tim ahli cagar budaya. Sementara itu, dampak dari perusakan oleh perusuh, Polda Jatim mengklaim kerugian aset Polri di Jatim mencapai 124 miliar lebih. Pasca dibakar perusuh pada 30 Agustus lalu hingga Selasa 2 September 2025 ini, Gedung Negara Gerahadi sisi barat belum bisa direnovasi. Petugas memasang pembatas perlindungan bangunan agar tidak semakin rusak. Tim ahli cagar budaya Kota Surabaya yang datang ke lokasi menyatakan untuk merenovasi Gedung Gerahadi sebagai bangunan cagar budaya tipe A harus menunggu kajian cagar budaya. Arsitek dan bentuk bangunan yang dibangun tahun 1795 ini tidak boleh diubah karena terdapat nilai penting bangunan yang menjadi bagian sejarah. Namun demikian, percepatan asesmen dilakukan agar bisa segera direnovasi. Ada speed assessment ya, assessment untuk bisa melihat bahwa yang sekarang perlu dilindungi itu yang daerah sana dulu. Walaupun mungkin yang paling rusak sana, tapi yang paling rawan itu di sana kan. Begini ya, karena harus koordinasi dulu ya, karena nanti harus melaporkan ke BPK Trawulan, jadi kan ada masih panjang Bu ya. Kita berharap bisa di speed lebih cepat lah ya, karena kan nanti kita juga berkejaran dengan cuaca, berkejaran dengan kerusakan yang lain. Sementara dampak demo anarkistis di 6 kabupaten kota di Jawa Timur yang menyebabkan rusaknya aset Polri, Polda Jawa Timur mengklaim kerugian senilai 124 miliar 250 juta rupiah. Kerusakan aset diantaranya pos-pos polisi yang dibakar, termasuk Mapolsek Tegalsari dan masjid yang ada di dalamnya. Sekitar 124 miliar 250 juta. 124 miliar 250. Ini taksiran sementara. Karena kita masih menghitung kerugian. Itu termasuk kerugian bangunan cagar budaya ya? Termasuk kerugian bangunan. Juga ya? Kalau termasuk kerugian bangunan cagar budaya seperti Polsek Tegalsari yang merupakan cagar budaya, nah ini perlu dihitung lebih pasti, lebih cermat. Renovasi pos polisi dan polsek akan dilakukan secara bertahap menunggu anggaran untuk pemulihan dan renovasi aset. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Truk bermuatan biji plastik menabrak truk bermuatan gabah di Mojokerto Selasa dini hari. Akibat peristiwa ini, seorang pengemudi truk meninggal dunia seketika di lokasi karena terjepit kabin yang ringsek. Proses evakuasi pengemudi truk muatan biji plastik usai bertabrakan dengan truk muatan gabah di Jalan Raya Desa Gayaman, Kabupaten Mojokerto ini berlangsung dramatis. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menarik kabin kemudi yang ringsek dan menjepit tubuh sopir truk Kinantaka Fabrian usia 23 tahun asal Wonogiri. Setelah berjibaku, tim damkar akhirnya bisa mengeluarkan tubuh korban. Peristiwa naas ini berawal saat truk bermuatan biji plastik yang dikemudikan korban Kinantaka Fabrian melaju dari arah Mojokerto ke Jombang berada di jalur kanan. Sesampainya di lokasi kejadian di Jalan Raya Desa Gayaman, tiba-tiba ada truk gabah di jalur berlawanan melaju kencang diduga hendak mendahului kendaraan di depannya dengan mengambil jalur ke kanan.
Akibat jaraknya terlalu dekat, tabrakan adu kambing antar kedua truk ini tak bisa dihindari. Selain menyebabkan sopir truk pengangkut biji plastik meninggal dunia di lokasi kejadian, sopir truk gabah dan kernetnya juga terluka parah. Guna kepentingan visum, jenazah korban tewas dibawa ke RSUD Dr. Sukandar, Mojosari, sedangkan korban luka dievakuasi ke Rumah Sakit Sukiwaras Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Terkait dengan kronologi laka lantasnya kami tidak memahami karena kami konsentrasi pada evakuasinya. Yang jelas yang sudah kami evakuasi awal adalah ada salah satu kendaraan karena kebetulan korban sudah diturunkan, ada fraktur di kaki, kemudian kita rujuk terdahulu juga ada luka di bagian kepala, sehingga itu kita rujuk menuju ke rumah sakit. Lanjut kemudian ada yang kedua, ada luka lecet di bagian kepala, itu juga sudah kita rujuk ke rumah sakit. Dan yang terakhir itu yang terjepit di kendaraan yang ada di belakang saya dengan kondisi memang agak susah ketika kita lakukan evakuasi dan kita harus lakukan ekstrikasi. Mengantisipasi kemacetan panjang, mobil derek diterjunkan untuk mengevakuasi bangkai kedua truk dari tengah jalan. Kejadian tersebut kini ditangani Satlantas Polres Mojokerto. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Forum Kerukunan Umat Beragama bersama pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar doa bersama untuk keselamatan negeri. Selain mendoakan pengemudi ojol yang meninggal dunia serta korban luka akibat demo agar segera disembuhkan, masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi berbuat anarkistis yang justru merugikan. Doa bersama untuk negeri digelar pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama Forum Kerukunan Umat Beragama di tengah maraknya aksi unjuk rasa yang berujung anarkistis di sejumlah daerah di Indonesia. Tak hanya ASN, tokoh lintas agama, dan organisasi masyarakat, doa bersama untuk negeri ini juga diikuti para pejabat utama kepolisian dan TNI di Mojokerto, buruh, pengemudi ojol, mahasiswa, serta budayawan. Dengan khusyuk dan khidmat, mereka memanjatkan doa demi keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia. Selain itu, doa juga ditujukan kepada Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang meninggal dunia dan korban terluka akibat demo agar segera diberikan kesembuhan. Tokoh-tokoh, ketua-ketua organisasi kemasyarakatan, MUI, Muhammadiyah, NU, LDII juga sering kita ajak dalam sebuah momen untuk duduk bersama mencari solusi. Artinya kita berharap bahwasanya semua saja stakeholder yang ada di Kabupaten Mojokerto untuk bersama-sama lah menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah kabupaten tapi tanggung jawab seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk menciptakan kondisi aman, nyaman, kondusif, dan kita jaga bersama kabupaten kita tercinta ini. Masyarakat diminta untuk tidak mudah terprovokasi berbuat anarkistis dalam menyampaikan aspirasi dan mengajak semua elemen turut menciptakan kondisi aman dan nyaman. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Hernando Ari, penjaga gawang Persebaya Surabaya, akhirnya kembali bergabung ke Timnas Indonesia untuk menghadapi laga FIFA Matchday. Jelang bergabung ke pemusatan latihan Timnas, kiper berusia 23 tahun ini berlatih keras bersama tim pelatih kiper tim Bajul Ijo. Timnas Senior Indonesia akan menggelar 2 laga FIFA Matchday melawan Tiongkok, Taipei, dan Lebanon. 2 pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya tanggal 5 dan 8 September. Menghadapi 2 laga internasional ini, PSSI telah memanggil 27 nama pemain untuk bergabung. Salah satu nama pemain yang dipanggil adalah penjaga gawang Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Kiper berusia 23 tahun ini akan bersaing dengan Emilio Audero dan Nadeo Argawinata untuk mendapatkan posisi utama. Jelang bergabung ke pemusatan latihan Timnas, Hernando Ari mengatakan bangga dan senang bisa kembali memperkuat Timnas Garuda.
Dirinya juga telah melakukan persiapan dengan latihan keras bersama pelatih kiper Persebaya Surabaya. Dua laga FIFA Matchday ini digunakan Timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Di putaran keempat ini, Jess Eides dan kolega akan berada satu grup dengan Arab Saudi dan Irak. Ya, saya pertama-tama senang juga alhamdulillah dapat panggilan timnas tadi. Saya juga prepare juga di sini Mas. Sekarang juga banyak pemain-pemain datang baru di Liga Indonesia ini, jadi persiapannya biasa aja. Saya soalnya fokus dulu di tim karena tim ini juga mau bertanding terus sebelum FIFA Matchday. Jadi persiapannya mengikuti tim aja dulu Mas, karena di sini tetap latihan dan nggak ada persiapan spesial, terus fokus. Seluruh pertandingan Timnas Indonesia FIFA Matchday pada September 2025 disiarkan langsung oleh MTech Group melalui SCTV dan Indosiar dan bisa diakses secara live streaming di video.com. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.